Pemirsa, sebuah minibus tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Darmin, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah minibus ringsek parah setelah ditabrak kereta api Bangun Karta jurusan Jakarta Jombang. Minibus yang dievakuasi petugas dan warga ini sempat terseret sejauh 15 meter. Pasangan suami istri yang berada dalam minibus mengalami luka berat dan dievakuasi ke rumah sakit. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kecelakaan diduga akibat minibus mati mesin saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Pemirsa, akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung, supir selamat setelah melompat sebelum truk menghantam pembatas jalan dan terbalik. Mati motor lo, boy. Mati lo, boy. Mati lo, boy. Sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir warga. Diduga truk tidak kuat menanjak saat berusaha berjalan di jalan yang menanjak, tiba-tiba truk berjalan mundur hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Sejumlah kendaraan di belakang truk nyaris tertabrak truk-truk yang berjalan mundur. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar truk sesaat sebelum truk menabrak pembatas jalan dan terbalik. Hingga kini belum ada pihak terkait yang dapat dimintai keterangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberikan nama Stop Totot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal, hampir nggak pernah tato-tato. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Istana Kepresidenan tanggapi maraknya Stop Totot Wuk Wuk yang memprotes penggunaan sirine dan lampu strobo secara berlebihan pada kendaraan pejabat. Sementara itu, praktisi keamanan berkendara Jusri Palubuhu meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanannya demi jaga ketertiban di jalan raya. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirine dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan arogan. Terkait hal tersebut, praktisi keamanan berkendara Jusri Palubuhu menyatakan dukungannya terhadap gerakan Stop Totot Wuk Wuk dan meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan mereka. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine
mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Prasetyo pun menekankan aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dan lampu strobo dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya pun akan langsung melakukan evaluasi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat, hingga iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan. Semoga tidak sembarangan kendaraan atau mobil boleh gunakan lampu strobo atau lampu rotator, dan berikut sejumlah kendaraan yang diperbolehkan menggunakan lampu strobo atau rotator berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu, warna lampu isyarat pun tidak bisa sembarangan karena warna lampu-lampu tersebut memiliki arti tersendiri. Dan berikut 3 warna lampu strobo beserta artinya. Pertama, warna lampu isyarat biru dan sirine digunakan untuk kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, lampu isyarat merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
Kemudian ketiga, lampu isyarat kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Lampu strobo identik dengan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi sehingga terdapat larangan bagi kendaraan pribadi untuk menggunakan lampu tersebut. Dan berikut alasan larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pertama, mengganggu konsentrasi pengendara lain. Cahaya strobo yang mencolok dapat menarik perhatian dan mengganggu fokus pengemudi lain sehingga berpotensi memicu kecelakaan. Kedua, meniru kendaraan darurat. Penggunaan strobo oleh kendaraan pribadi dapat membingungkan pengguna jalan lain sehingga menghambat pergerakan kendaraan darurat yang sedang bertugas. Ketiga, melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan lampu strobo hanya untuk kendaraan tertentu yang memiliki kewenangan khusus. Sementara itu ada sanksi yang mengintai bagi para pengendara yang salah gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator maka akan dikenai sanksi pidana, hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimum Rp250.000. Informasi lainnya pemirsa, 2 orang pencuri tas dengan modus pecah kaca mobil menyamar menjadi ojek online di Medan, Sumatera Utara terpergok warga. Akibat aksinya, kedua pelaku diamuk massa. Dua orang pencuri dengan modus pecah kaca mobil beraksi mencuri tas dari mobil yang terparkir di Jalan Mojopahit, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam melancarkan aksinya, 2 orang pelaku berbagi tugas. Seorang pelaku bertugas sebagai eksekutor. Sementara seorang pelaku yang menggunakan jaket ojek online bertugas memantau situasi sekitar. Nasib kedua pencuri ini apes setelah 1 unit motor roda 3 pembawa barang dari arah berlawanan datang dan menabrak kedua pelaku pencurian. Warga di sekitar lokasi pun spontan ikut mengejar dan menangkap kedua pelaku dan menjadi bulan-bulanan massa. Usai diamuk massa, kedua pelaku pencurian pun diboyong ke Mako-Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Selatan, Banten membongkar kasus peredaran narkoba jenis tembakau sintetis yang diproduksi secara home industry. Sebanyak 9 orang ditangkap dalam operasi yang dilakukan sejak Agustus hingga September 2025. Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Serpong yang dijadikan tempat penyimpanan tembakau sintetis. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di kawasan Cikarang, Bekasi yang dijadikan tempat penyimpanan bahan baku serta produksi tembakau sintetis. Dari penangkapan tersebut, 9 tersangka diamankan dengan total barang bukti 21 kg tembakau sintetis, berikut alat praktiknya. Menurut polisi, para pelaku biasanya mengedarkan tembakau sintetis melalui media sosial. Jadi kami amankan 9 orang dengan barang bukti kurang lebih 21 kg bahan jenis pembuat sintetis tembakau sintetis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
rupanya.